Ya, ketika Anda sudah memposisikan bahwa diri Anda sebenarnya udah punya, padahal itu belum, apa yang kita pancarkan, kalau itu mengenai sebuah keberuntungan, kita mudah menemukan uang dimanapun, atau bahkan kita lupa ya, kita juga bisa menciptakannya. Jadi kita bisa menanamkan bahwa kita adalah orang yang selalu beruntung dan orang yang mengapa mudah menemukan uang. Ya, ada beberapa orang yang dengan mudah menemukan uang dimanapun, terus ketika sedang melakukan apapun, dia biasanya bisa menemukan uang, entah itu dengan nominal berapapun ya. Ada yang nominalnya besar, ada yang enggak. Namun di sini kita mau diskusi bareng ya, bagaimana itu semua bisa terjadi. Kita langsung mulai di poin pertama, energi positif. Ya, energi positif ini mungkin kita bisa mengolahnya, kita bisa menanamkan pada kehidupan kita, dan kita bisa menjadikan itu semua adalah sebuah energi yang kita pancarkan biar bisa menarik mungkin keberuntungan ketika kita berjalan, ketika kita sedang jalan-jalan, atau kita sedang dalam masa liburan dan tiba-tiba kita bisa menemukan uang nih di lantai, atau kita menemukan uang di jalan. Nah, dari situ yang nggak boleh adalah ketika kita menemukan mungkin dompet, mungkin tas yang itu masih ada identitas orang yang menjadi pemiliknya. Nah, itu wajib dikembalikan ya. Namun kita nggak akan membahas itu. Kita membahasnya bagaimana sih polanya biar kita ini selalu diselimuti dengan keberuntungan. Ketika kita udah siap, kita udah mau untuk menjadi orang yang beruntung, maka ya kita akan menjadi orang yang beruntung, dan itu bisa saja terjadi kapanpun, terus dimanapun kita berada. Misal nih, ketika teman-teman nih sedang jalan-jalan dengan bisa temennya, bisa saudaranya, atau bisa juga dengan rekan kerjanya. Ketika di jalan, mungkin teman kita itu menemukan uang yang nominalnya ya bervariasi ya, ada yang besar, ada yang kecil, dan dia mengambilnya. Nah, dari situ apa? Ya, itu berarti orang tersebut adalah orang yang sudah memprogram bahwa dia itu adalah orang yang beruntung. Meskipun itu nggak disengaja, atau dia nggak tahu bahwa dia sudah memprogramkan itu. Atau dia ya netral aja, dalam artian gini, dia nggak mikir mau ketemu uang kayak mau enggak, kayak ya bodo amat. Nah, yang jelas di sini kita adalah orang yang bisa memprogram bagaimana energi positif itu bisa menarik segala sesuatu yang menjadi tujuan kita. Misalkan nih, kita memprogram bahwa diri kita selalu memancarkan energi positif, maka yang ditarik adalah sesuatu yang positif juga, dan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun bila kita berpikirnya sebaliknya, ya itu yang akan ditarik juga. Keduanya ini sama, dan mungkin pola berpikirnya juga sama, tapi capeknya dan apa yang dihasilkan itu berbeda. Coba bayangkan ketika Anda selalu memancarkan energi yang negatif, maka apa? Ya, Anda akan mudah capek, Anda jauh dari peluang, atau Anda nanti akan mendapatkan ya mungkin serangkaian masalah yang bisa justru membuat Anda lebih susah, membuat Anda ini jauh lebih ya nggak nyaman lagi. Apapun itu. Contohnya begini, ketika di jalan nih, Anda ketemu seseorang yang mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan lainnya yang dia mungkin ugal-ugalan, mungkin ngawur, mungkin seenaknya di jalan, dan ketika Anda memasukkan itu, karena ketika dalam perjalanan kita ini posisinya konsentrasi penuh ya, kita sedang dalam fase yang dimana itu adalah sebuah fase alfa, maka apa? Kita akan ketemu orang-orang yang serupa. Namun ketika kita sudah bisa merilisnya, kita udah bisa melepaskannya bahwa yang kita temui itu udahlah biasa aja gitu, kita diem aja, ataupun kita udahlah lupakan aja, memang orangnya seperti itu. Jadi kita nggak mengambil peristiwa tersebut secara mendalam. Nah, itu kita bisa enak di jalan, bisa enjoy. Namun ketika kita memikirkan itu, maka ya itu semua akan membawa kita ketemu orang-orang yang sama. Ini serius. Jadi ketika Anda memancarkan energi positif, yang Anda tarik adalah sesuatu yang positif. Ketika Anda memancarkan energi negatif, ya itu yang ditarik adalah sesuatu yang negatif juga. Jadi semua tergantung, terserah Anda mau pilih yang mana ya. Kita lanjut di poin kedua, keyakinan diri tentang keberuntungan. Jadi kita harus menanamkan ya, sebenarnya kita udah pernah bahas juga, ada video khususnya bagaimana menciptakan sebuah keberuntungan, silakan dicari. Nah, jadi kita harus menciptakan segala sesuatu itu dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang beruntung. Seperti tadi, misalkan ada kita sedang berjalan, kita sedang ya mungkin kemana, dan teman kita tiba-tiba nemu uang.
entah berapapun jumlahnya ya, itu mereka sudah terprogram yang namanya keberuntungan dalam dirinya. Namun kita nggak boleh iri, kita nggak boleh dengki, kita nggak boleh protes, karena kita juga bisa menciptakannya. Jadi kita bisa menanamkan bahwa kita adalah orang yang selalu beruntung dan orang yang selalu mendapatkan keberuntungan. Dengan kita menciptakan keberuntungan di dalam diri sendiri, maka ya kita akan menariknya. Ya energi kita selaras, energi kita ini udah bisa diterima oleh apa yang mau kita jalankan. Dari situ teman-teman bisa ciptakan ya. Mungkin Anda bisa afirmasi atau visualisasi dan Anda gambarkan bahwa Anda ini adalah orang yang selalu beruntung. Misalkan Anda tanamkan nih dalam afirmasi Anda sambil Anda bercermin ya. Saya adalah orang yang beruntung. Keberuntungan selalu mengikuti saya dan apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan itu akan membawa keberuntungan bagi saya. Setiap hembusan nafas saya itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, kita ciptakan seperti itu. Maka ketika kita sedang aktivitas apapun, ya kita akan selalu didatangi yang namanya keberuntungan. Ya kita akan mendapatkan hoki ya, apapun yang kita kerjakan. Kita lanjut di poin ketiga. Koneksi dengan alam semesta. Ya kita bisa terkoneksi dengan alam semesta. Apa yang kita pancarkan, kalau itu mengenai sebuah keberuntungan, kita mudah menemukan uang dimanapun. Atau bahkan kita lupa ya, entah ada uang berapa di dalam tas kita ataupun di saku celana kita yang tiba-tiba pas kita mau nyuci ataupun kita sedang bersih-bersih atau kita mau ganti tas, tiba-tiba loh, ini kok ada duit nih 1 juta di sini. Duit siapa? Atau ini duit kapan? Atau duit apa? Itu sebenarnya ya sebuah keberuntungan juga. Karena apa? Anda sudah tidak memikirkannya. Atau bahkan secara nggak disengaja Anda ketemu orang nih, teman lama, dan tiba-tiba nih gua kasih persenan nih, gua kasih lise atau gua kasih fee nih, gua lagi menang proyek nih, gua dapat tender. Nah seperti itu juga bisa. Karena apa? Anda sudah menyatu dengan alam semesta. Ketika energi Anda sudah menyatu dengan alam semesta, maka Anda akan menariknya dalam sebuah kehidupan. Dan apa yang Anda pancarkan, itu akan direspon adalah sebuah kebenaran. Dan itu sebuah kenyataan yang memang itu terjadi pada Anda. Meskipun itu belum. Ketika Anda afirmasi, kan intinya belum. Ketika Anda melakukan visualisasi, ya itu juga belum. Namun ketika teman-teman ini sudah sering melakukannya dan energi yang dipancarkan udah menyatu dengan alam semesta, teman-teman akan menariknya dalam kehidupan yang nyata. Misal Anda pengen punya mobil dengan warna apa, terus nanti serinya apa, mereknya apa. Ya, ketika Anda sudah memposisikan bahwa diri Anda sebenarnya udah punya, padahal itu belum, ya nanti akan ada waktu di mana Anda akan dipertemukan dengan peristiwa yang bisa membuat Anda memiliki mobil tersebut. Bersatulah dengan alam semesta ya, energinya, biar alam semesta juga menyesuaikan dirinya untuk mengirimkan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda impikan. Kita lanjut di poin keempat, sikap bodoh amat. Nah, sikap bodoh amat ini adalah ya Anda lupakan aja setelah Anda memikirkan sesuatu, setelah Anda memprogramkan sesuatu, entah itu tentang hoki, tentang apapun, ya sudah lupakan aja, jangan dikejar, biar nggak jadi kemelekatan dan nanti Anda akan mendapatkan hasilnya dan itu akan disesuaikan oleh alam semesta kepada Anda. Dan itu adalah sesuatu yang dikabulkan. Dan Anda ketika sudah melepaskan semua itu, maka pikiran Anda akan netral. Anda tidak dihantui. Misalkan nilai uang berapa, nanti Anda merasa kurang dan Anda tidak pernah bersyukur jadinya. Tetap Anda harus memiliki sikap bodoh amat. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.